paling banyak dikomersialkan saat ini adalah stem cell. Saya Itu sendiri udah bisa dibuat di Indonesia sendiri ya? sudah bisa Karena kan digunakan. banyak banget orang stem cell ke luar negeri. Di RSCM bisa, tidak perlu pergi ke Singapura, tidak perlu pergi ke Thailand. Ventilator UI adalah ventilator bikinan universitas yang pertama yang bisa masuk ke lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. UI adalah universitas yang memanfaatkan database dari Google dan database dari Facebook. Kalau kita pakai HP kita, jadi kita bisa men-trace sebetulnya pergerakan manusia di setiap daerah itu seperti apa. Salah satu startup kami namanya ATM Sehat ya. Jadi seperti mesin ATM tapi bukan buat ngambil uang, tapi untuk melakukan pemeriksaan tanda vital. Percaya nggak kalau saat ini yang namanya propolis yang sering kali kita minum itu masih banyak loh yang kita impornya dari Inggris. Padahal sebetulnya yang namanya peternakan lebah madu di Indonesia banyaknya luar biasa. Menyedihkan kan? Senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah seorang profesor. Associate Professor by the way. Associate Professor Ahmad Gamal. Selaku juga Director of Innovation and Science Technopark. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mary. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. My pleasure. Ya, seneng banget nih, kebetulan banget karena kebetulan weekend kemarin aku baru aja kan tinggal di daerah Jakarta Barat. Betul. Terus biasanya suka nongkrongnya di Lipo Mall Puri. Terus ada pameran, tapi pameran ini menarik banget karena pameran itu pameran inovasi dan ternyata itu ada hubungannya dengan UI. Kalau aku ngeliat sih STP UI. Betul. Gitu, dan ternyata sekarang orangnya ada di sini nih. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Jadi STPUI itu apa sih? Ya, jadi STPUI itu lembaga yang didirikan oleh Universitas Indonesia untuk membantu peneliti menghilirisasi dan mengkomersialkan hasil riset. Jadi kemarin pameran yang dilihat sama Miss Mary itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan inovasi dan riset ke masyarakat. Ada sekitar 69 booth yang kita tampilkan di UI Innovation Festival, itu nama yang kita buat. Sudah tahun ketiga saat ini untuk menampilkan hasil-hasil riset. Jadi ada teman-teman yang inventor yang membawa prototipenya ke pameran, ada juga teman-teman startup yang memang sudah punya proof of concept, lalu kemudian mereka coba bawa untuk validasi idenya dan validasi problemnya ke masyarakat. Ada juga startup yang sudah mulai komersial, dan kemarin yang menarik di UI Innovest itu adalah ada beberapa mama papa yang kita nggak mungkin unassuming datang dan kemudian nawarin investasi ke beberapa startup kami. Luar biasa sekali. Iya, karena sekarang mau nggak mau memang kita harus melek teknologi ya. Betul. Karena kan teknologi itu membantu manusia. Betul. Walaupun ada juga orang-orang yang berpikir wah teknologi itu ancaman bagi manusia. Sama sekali enggak kalau saya pikir, karena kalau at least pengalaman kita pada saat ke UIF kemarin ya, penetrasi teknologi buat manusia Indonesia ternyata luar biasa loh. Orang-orang yang melek teknologi itu bukan cuma orang-orang yang ada di lingkungan kampus, orang di luar sana juga orang awam ternyata juga sangat familiar dengan misalnya penggunaan artificial intelligence atau penggunaan machine learning gitu ya. Pada saat kita memperkenalkan teknologi yang berbasis AI ke masyarakat, penerimaannya sangat bagus dan potensi komersialnya juga sangat besar. Iya, dan itu saya juga setuju banget. Makanya saya selalu bilang itu bukan ancaman, tergantung bagaimana pola pikir kita. Kan zaman terus berubah. Kalau kita yang nggak berubah ya kita yang ketinggalan zaman. Gitu. So we have to embrace the technology karena ya teknologi itu kan diciptakan untuk bisa membuat kualitas hidup kita lebih baik lagi. Setuju, 100%. Gitu. Nah, makanya hari kita mau ngobrol lebih banyak karena kalau kita berbicara tentang teknologi itu kan nggak jauh-jauh dengan yang namanya kreativitas, inovasi, gitu, dan dampaknya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu deh kalau gitu ya. Kalau dari backgroundnya Pak Gamal sendiri nih, apa yang membuat Pak Gamal setelah udah banyak mengembang ilmu di luar, kembali ke Indonesia dan sekarang menjadi director? Jadi saya dulu sebetulnya bukan teknologis, bukan engineer. Saya dulu sekolahnya di arsitektur di Universitas Indonesia, lalu S2, S3-nya di University of Illinois, belajar urban and regional planning, perencanaan wilayah dan kota. Pulang ke sini lalu kemudian saya baru sadar bahwa database perkotaan kita luar biasa. Luar biasa tidak dalam arti positif sayangnya ya. Jadi kita nggak punya
kebijakan satu peta yang saat itu sudah banyak digaungkan ternyata memang belum implementasinya sampai ke level perkotaan. Jadi saya sama teman-teman bekerja mendirikan pusat penelitian yang namanya Smart City Center di Universitas Indonesia. Kami meneliti penggunaan machine learning dan artificial intelligence untuk membantu basically perencanaan kota, supaya kemudian kita bisa punya database yang bisa kami menyebutnya handshake, database yang tadinya tidak berkorelasi satu sama lain bisa saling bicara satu sama lain ya, menggunakan artificial intelligence. Kemudian ternyata UI tertarik dengan penelitian ini dan kemudian menawari saya untuk memimpin konsorsium yang lebih besar lagi. Kami kemudian mendapatkan pendanaan dari USAID, US Agency of International Development, cukup besar saat itu sekitar $3 juta gitu ya, dan kemudian itu menjadi konsorsium yang sangat besar. Di Indonesia 34 universitas, di dunia ada sekitar 4 universitas di Amerika Serikat dan beberapa di negara lain. Lalu kemudian saya ditawari posisi berikutnya sebagai Direktur Inovasi dan Sains Teknopark, yang kemudian tujuannya adalah membantu peneliti lain seperti saya untuk kemudian bisa berhubungan dengan mitra industri, mendirikan startup dan mengkomersialkan teknologi yang mereka sudah kembangkan di kampus. Dan itu ditunjuknya di tahun 2020. 2020, saya sering bercanda, tapi sebetulnya benar ya. Saya itu direktur pandemi karena ditunjuk 1 Februari 2020, lalu kemudian bulan Maret kita dapat berita bahwa ada kasus pertama COVID-19 di Indonesia dan sepertinya mulai bulan Maret akhir atau awal April gitu kita mulai harus work from home. Jadi kegiatan dibatasi dan pada saat kegiatan dibatasi itu tantangan besar buat kami karena seluruh staff saya diminta dirumahkan, tapi at the same time sebetulnya kita butuh banyak teknologi yang harus didistribusikan di masyarakat segera. Kita butuh saat itu flock swab, reagen untuk kebutuhan tes PCR dan tes antigen. Kita butuh ventilator karena ada banyak sekali pasien-pasien yang anfal dibawa ke rumah sakit tidak bisa tertolong karena sebetulnya kondisinya nggak berat tapi tanpa bantuan ventilator dia nggak bisa diselamatkan. Jadi ada banyak sekali kematian yang seharusnya bisa dicegah seandainya kita punya teknologi. Saya ingat betul bahwa tugas pertama saya dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi adalah secepat mungkin mendistribusikan ventilator di seluruh Indonesia. Jadi bekerja sama dengan teman-teman di Fakultas Teknik, saat itu yang berperan cukup besar adalah Dekan Fakultas Teknik untuk kemudian melakukan penelitian, membuat ventilator versi Indonesia. Dan ventilator versi Indonesia itu penelitiannya cepat sekali, cuma 3 bulan. 3 bulan uji klinis, lalu kemudian 3 bulan kemudian kita proses agar kemudian tersertifikasi dan masuk ke LKPP. Jadi ventilator UI adalah ventilator bikinan universitas yang pertama yang bisa masuk ke lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah dan bisa dipesan oleh seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Wow. Jadi di balik setiap tantangan selalu ada kesempatan. Di balik berkah ada musibah. Di balik musibah ada berkah. Tapi itu menjadi tantangan dan akhirnya menjadi sebuah produk yang dibanggakan dan langsung ada impactnya. Karena saya masih ingat banget ketika COVID itu terjadi, kita kan di rumah ya dan kita itu kan situasi yang sangat genting. Sekarang kita sangat bisa mensyukuri keadaan kita sekarang. Tapi kalau kita kembali ingat masa-masa itu di mana benar tantangannya itu bukan dari penyakitnya ya, tapi menghandlenya karena kurangnya alat kesehatan, apalagi oksigen. Jadi waktu itu ingat banget ada ventilator buatan karya anak bangsa yang memang dilahirkan dari universitas dan itu ternyata menjadi salah satu produk awal yang dikeluarkan oleh STPUI. Ya, balik lagi kalau saat itu kan hampir setiap hari kita dengar ada berita teman kita A, B, C kena COVID. Lalu kemudian hampir setiap minggu kita dengar berita ada orang yang kita kenal atau orang yang kita kenal dan dia kenal orang lain lalu kemudian meninggal gitu ya. Itu sangat menyedihkan dan membuat tekanan batin yang luar biasa besar. Jadi saya selalu bilang bahwa saya rasa dampak terbesar dari inovasi yang bisa kita rasakan pada saat COVID itu sebetulnya bukan berapa besar sih jumlah komersial atau nilai komersialnya dari alat yang sudah kita jual.
memang lumayan ya kalau kita hitung kan omsetnya miliaran. Kalau kita hitung lagi royaltinya buat para penelitinya itu juga lumayan gitu. Mereka bisa dapat beberapa ratus juta lah kira-kira gitu ya. Tapi sebetulnya dampak yang terbesar adalah buat ekonomi kita. Bayangin saat itu ventilator yang termurah yang diimpor dari luar negeri itu angkanya sekitar 80 sampai dengan 200 juta rupiah. Dan rumah sakit yang ada di perbatasan nggak mungkin mampu untuk membayar ventilator yang semahal itu. Sementara kita bisa produksi ventilator lokal dengan harga 25 juta. Dan kalaupun kita misalnya berikan paket yang lebih mahal beserta dengan after sale service gitu ya, itu sampai ke pengguna akhirnya hanya harganya sekitar 50 sampai 65 juta rupiah. Jadi berapa besar penghematan yang bisa dilakukan oleh rumah sakit. Tadinya dia bisa beli 1 ventilator, sekarang dia bisa beli 3 ventilator. Jadi yang 2 ini kan bisa menyelamatkan 2 nyawa lebih banyak gitu. Berapa besar dampaknya? Saya sendiri nggak pernah dan nggak bisa menghitung itu gitu ya. Lalu kemudian misalnya produk seperti VlogSwap yang kita masukin ke hidung untuk tes PCR dan tes antigen gitu ya. Waktu masih diimpor harganya Rp50.000. Waktu kita produksi itu harganya tertekan sampai ke 10.000 dan sekarang hanya Rp1.000 gitu. Jadi saya selalu bilang sebenarnya berapa dampaknya penelitian UI? Dampaknya sebenarnya bukan omset kita yang 14 miliar. Dampaknya sebetulnya adalah tes PCR yang tadinya harganya 3 juta turun ke 2,5 juta, turun ke 1,25, turun ke 625.000 dan sekarang cuma 275.000 begitu. Itu berapa besar dampaknya? Yang harus kita hitung kan orang yang tadinya nggak bisa tes PCR karena terlalu mahal atau harus mengandalkan asuransi yang tidak semua orang punya. Sekarang mungkin dia bisa menyediakan tes PCR dan kemudian kalau dia perlu isolasi diri dia bisa melakukan itu gitu ya. Jadi berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan nggak bisa kita hitung. Iya. Nah tapi ini yang menarik karena inilah proses inovasi ya, bukan hanya ide kreatif saja. Karena kan kalau kreatif itu kan hanya sebatas ide ya. Tapi bagaimana ide itu bisa direalisasikan dan bisa menjadi solusi. Nah bagaimana STP sendiri atau STPU ini bisa menjembatani dari sebuah proses kreasi akhirnya bisa menjadi inovasi yang berdampak. Ya, ini menarik ya karena sebetulnya pandemi tadi menurut saya berkahnya bukan hanya bahwa kita bisa menjual alat dan bisa punya dampak ekonomi, tapi itu mengajari kami di universitas bahwa yang paling penting buat teknologi yang sifatnya terapan adalah memahami kebutuhan pasarnya. Kita cukup sukses karena ada pandemi dan kita nggak perlu lagi melobi atau mengadvokasi atau meyakinkan pemerintah bahwa yang namanya TKDN tingkat kandungan dalam negeri itu sangat penting gitu ya. Sekarang kita sadar bahwa ternyata kemampuan kita untuk produksi alat di dalam negeri itu lemah. Bukan hanya alkes. Contohnya kalau misalnya kita ini yang kita pakai device saat ini, saya yakin sebagian besar masih impor. Gitu ya. Bagian-bagiannya. Kalaupun misalnya ada produsen dalam negeri yang membuat alat ini, barangkali baru merakit gitu ya. Barangkali komponen yang dirakit itu masih sebagian besar diimpor dari luar negeri gitu. Jadi penting buat kita untuk punya kapasitas untuk kemudian bisa melakukan penelitian dan memproduksi barang di dalam negeri. Nah sekarang kami udah berubah mindset. Jadi perubahan paradigmanya adalah kalau kita mau melakukan penelitian yang pertama kali kami dekati adalah mitra industrinya. Jadi kemarin salah satu alasan kenapa kita buat UI Innovation Festival itu adalah kami ingin ngobrol langsung ke masyarakat dan ada beberapa mitra industri yang datang ke pameran melihat capability kami seperti apa, lalu kemudian menyampaikan mereka kebutuhannya apa. Dan sekarang setiap penelitian terapan itu sifatnya kayak lelang ide gitu ya. Jadi kami bukan lagi minta proposal dari peneliti apa yang perlu diteliti di masa depan, tapi kita mengumpulkan masukan dari pemerintah, dari masyarakat, dari mitra industri, kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang mereka butuhkan. Lalu kemudian kami mengumpulkan seluruh alternatif pendanaan yang kita punya, dan kemudian kita minta peneliti untuk membuat proposal sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang sudah kita lakukan. Gitu. Dan itu mereplikasi pengalaman kita saat COVID. Karena pada saat COVID itu yang kita lakukan. Karena ada kebutuhan, ada kebutuhannya VlogSwap, kebutuhannya reagen, kebutuhannya ventilator dan seterusnya gitu. Sekarang kita lakukan itu untuk hampir semua lini bisnis
Universitas Indonesia. Jadi bidang kesehatan, obat dan alkes, lalu kemudian bidang keteknikan itu ada artificial intelligence, ada sustainable transport, baterai, lalu kemudian misalnya advanced building material dan seterusnya dan seterusnya. Iya, dan memang itu hal yang benar ya, karena kadang-kadang kalau di kacamata kita as engineer, kayak saya backgroundnya juga engineer, teknik elektro gitu. Kadang-kadang kan kita selalu punya idealisme tertentu, kita berpikir wah ini bakalan keren banget nih, ini teknologi paling muktakhir nih, belum pernah dipikirkan penemuan paling keren lah. Paling keren. Iya, tapi kan itu menurut kita sekarang tantangannya itu berguna nggak, relevan nggak, bisa digunakan nggak gitu kan? Dan jangankan ngomongin seluruh Indonesia, kadang-kadang yang bisa digunakan di kota sama yang bisa digunakan di desa pun juga berbeda. Persis, ya persis. Kadang-kadang karena kan Indonesia itu besar sekali kan. Indonesia itu 275 juta orang gitu. Dan saat ini 60% tinggalnya masih di daerah perdesaan. Jadi pada saat kita ngomongin teknologi yang tepat guna untuk teman-teman di perdesaan itu nggak sama dengan apa yang kita butuhkan di perkotaan. Mungkin kalau kita ngobrol udah advance ya, ngomongin kebetulan teknik elektro. Kalau kita ngomongin electrical devices, bagian dari electrical devices kita udah pakai artificial intelligence di dalamnya. Tapi yang dibutuhkan sama teman-teman di desa misalnya adalah gimana caranya kita punya lampu ini yang cukup terang di malam hari, tapi saya nggak punya jaringan listrik gitu misalnya. Gimana caranya saya mau melaut tapi saya nggak perlu beli diesel gitu. Jadi ada banyak sekali teman-teman engineer kami yang kemudian dengan proses yang seperti ini ya, yang identifikasi berbasis kebutuhan, maka kemudian jadi sadar bahwa kita harus ngembangin misalnya integrasi solar panel kepada kapal nelayan misalnya. Kita ngembangin kapal, bukan kapal yang canggih seperti buat kapal perang, tapi kapal nelayan yang multiguna, bisa dengan cepat dikonversi oleh mereka untuk kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk melaut malam hari, untuk menyimpan es, untuk menyimpan ikannya, dengan meminimalisir kebutuhan dari bahan bakar minyak atau bahan bakar fossil fuel gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya membuat teknologi kami bukan hanya sekedar komersial ya, tapi sebetulnya menjawab permasalahan masyarakat yang sangat beragam dan bukan hanya beragam kebutuhan teknologinya tapi beragam kemampuan ekonominya sebenarnya. So creating with intention. Correct. Dan intentionnya bukan hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri, tapi bukan cuma validasi juga, karena kan seringkali kita buat akhirnya kita validasi ke market, tapi ini sebaliknya. Kalau gitu butuhnya apa sih gitu, kamu ada masalah apa, yuk kita coba buat dan kita coba bikin lebih efektif dan lebih efisien dengan menggunakan teknologi. Bahasa keren yang suka kami bilang adalah penelitian di Universitas Indonesia saat ini 90% bersifat demand pull dan bukan technology push. We're not trying to push technology into the market. We're trying to understand what consumer wants. Selain berarti apa aja nih inovasi-inovasi yang memang sudah dilakukan dan sudah ada di pasar? Jadi UI punya 3 bidang keunggulan sebetulnya. Bidang keunggulan yang pertama adalah kaitannya sama alkes. Di alkes itu turunannya adalah produk-produk elektromedis. Jadi misalnya tadi contohnya misalnya X-ray, lalu kemudian ventilator misalnya, dan kita punya produk-produk yang sebetulnya sudah cukup canggih. Jadi kalau misalnya X-ray-nya bukan hanya sekedar X-ray yang ngambil foto gitu ya, tapi X-ray-nya sudah terhubung dengan misalnya artificial intelligence, sehingga kemudian pada saat foto toraksnya di-upload kita langsung bisa lihat bahwa ini ada kemungkinan misalnya orang tersebut kena pneumonia atau tidak kena pneumonia misalnya gitu ya. Lalu kemudian produk yang lain di alkes adalah implan. Jadi ada implan tulang, implan gigi, pengembangan material-material yang cukup advance yang bisa digunakan di dalam tubuh, non korosif dan juga non toksik, bisa dipakai lama. Jadi orangnya nggak perlu dioperasi berkali-kali, tapi dia bisa cuma dioperasi sekali dan kemudian sembuh. Begitu juga dengan implan gigi ya. Jadi kurang lebih sama lah teknologi material untuk di dalam tubuh gitu. Bidang yang kedua itu obat dan fitofarmaka. Jadi turunannya ada banyak, tapi yang paling banyak dikomersialkan saat ini adalah stem cell, sel punca. Stem cell itu aplikasinya banyak sekali. Saya sendiri itu udah bisa dibuat di Indonesia sendiri ya. Sudah bisa karena kan digunakan. Banyak banget orang stem cell ke luar negeri. Gak usah. Ke China, ke Tiongkok. Di RSCM bisa kok. Di RSCM ya? Di RSCM bisa kok. Kita punya laboratorium stem cellnya sendiri dan bisa dibuat
tailored ya, sangat khusus terapinya buat orang per orang gitu. Dan langsung bisa diaplikasikan di situ. Itu aplikasinya dari mulai yang misalnya buat kulit, aplikasinya buat rambut, aplikasinya buat tulang, itu semua ada. Jadi teman-teman saya yang usianya seperti saya yang mengalami masalah kebotakan gitu misalnya, tidak perlu pergi ke Singapura, tidak perlu pergi ke Thailand, mereka cukup pergi ke RSCM, bisa diaplikasikan dan kemudian bisa punya rambut lagi. Lalu kemudian teman-teman yang misalnya biasanya kalau usianya sudah lanjut, berat badannya cukup tinggi gitu ya, biasanya mengalami masalah di lutut, lututnya itu perlu diganti, perlu dikembangkan sel baru, maka itu juga bisa diselesaikan. Semua bisa dilakukan di RSCM. Dan di masa depan kami dalam proses membangun lab stem cell yang kedua di Depok, supaya kemudian kita bisa bukan hanya berbasis terapi, jadi nggak harus dibuat stem cellnya untuk satu pasien gitu, tapi kita bisa buat stem cellnya untuk dikomersialkan dan kemudian dibeli oleh rumah sakit lain, sehingga kemudian semua dokter yang butuh stem cell itu nggak harus datang ke RSCM untuk pasiennya dikerjakan di RSCM, tapi juga nanti dia bisa beli stem cellnya, dia bisa dikerjakan oleh dokter yang lain. Jadi seperti kayak sediaan obat aja. Gitu. Menarik loh. Ternyata sudah secanggih itunya sebenarnya, dan itu nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Jakarta pun juga dekat sini. Percaya deh sama saya, dokter kita itu hebat-hebat. Masalahnya sekarang kita perlu membantu mereka, mendukung mereka dengan teknologi tepat guna yang memang bisa dipakai. Jadi misalnya dokter bedah tulangnya udah canggih-canggih skill setnya, tapi mereka perlu implan tulang buatan dalam negeri yang mungkin harganya 80% lebih murah. Bukan 20, bukan 30% loh, tapi mungkin harganya 1/5-nya dibandingkan dengan produk yang kita impor. Lalu kemudian stem cell-nya kalau bisa kita bikin di dalam negeri. Lalu kemudian obat dan suplemennya. Percaya nggak kalau saat ini yang namanya propolis yang sering kali kita minum itu masih banyak loh yang kita impornya dari Inggris. Dari British biasanya. Biasanya dari Inggris kan. Padahal sebetulnya yang namanya peternakan lebah madu di Indonesia banyaknya luar biasa. Jadi kalau kita mau, dan itu banyak juga loh yang sebetulnya diekspor, lalu kemudian diekstrak menjadi propolis, baru kemudian diimpor lagi ke Indonesia. Menyedihkan kan? Jadi kalau kita ngomongin hilirisasi, harusnya sebenarnya hilirisasi itu kita mulai dari yang sederhana-sederhana seperti ini. Produk-produk yang kita konsumsi, kita pakai sehari-hari, dan itu sudah banyak sekali portofolio di Indonesia. Berarti ini butuh banyak stakeholder untuk bisa membantu. Karena kan ya ilmuwan atau sains, atau apa sebutannya, ilmuwan orang-orang researcher ini adalah satu hal ya, memang mereka memproduce hal-hal yang sangat baik. Terus ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, tapi kan harus ada orang-orang yang memang punya jiwa entrepreneur, para wirausaha yang bisa membawa inovasi-inovasi ini ke market. Ini betul banget, dan makasih ya Miss Mary menyinggung soal ini, karena salah satu pekerjaan besarnya DISTP adalah gimana caranya kita bisa mempertemukan peneliti dengan orang-orang lain ini. Tadi kita ngobrolin soal kebutuhan market ya. Jadi kebutuhan market itu kira-kira mitra industrinya dari korporasi itu butuh apa gitu. Tapi sebetulnya mungkin ada juga peneliti-peneliti kami yang punya jiwa entrepreneurship gitu ya. Dia pengen bisa jualan sendiri. Dan kalau kemudian waktunya habis untuk jualan, kapan dia membuat invensinya, kapan dia meneliti di laboratorium. Jadi pekerjaan utama kami juga salah satunya adalah mempertemukan mereka dengan co-founder di luar sana yang mungkin punya semangat berbisnis, ingin berbisnis tapi bisnis berbasis teknologi dan nggak punya kapasitas untuk itu. Kita bisa pertemukan dengan teman-teman di kampus supaya mereka bisa bikin perusahaan sama-sama, teknologinya dari kampus. Kita lisensikan kepada mereka, tapi mereka bisa bikin startup baru yang bisa kita inkubasi di dalam kampus. Ada pendanaan untuk inkubasi. Kita juga bisa pertemukan mereka dengan angel investor dan juga venture capitalist gitu ya, agar kemudian mereka dapat investasi. Fasilitasnya luar biasa. Kita bisa kasih dana penelitian, kita bisa kasih dana inkubasi bisnis, kita bisa kasih ruang kerja, kita bisa kasih laboratorium, kita bisa kasih akses ke peralatan laboratorium dan teaching factory. Jadi 5 komponen ini semuanya tersedia di Universitas Indonesia untuk perusahaan baru yang mau
berlokasi di UI dan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan di UI. Oke. Ini menarik nih kalau saya kasih analogi, berarti kalau wira swasta atau wira usahanya tuh bagikan jembatan yang menjembatani antara researcher sama marketnya. Berarti STPU itu bagikan rumahnya. Oh wow, ini analogi yang bagus. Ya. Iya kan? Saya belum pernah pakai analogi kayak gini. Ya, jadi jembatan kita rumahnya tempat di mana orang lain bisa ketemu. Kan, bener, gitu ya? Bener. Iya dong, kan harus ada tempat, harus ada tempatnya, harus ada wadahnya, harus ada rumahnya yang menyediakan, yang menyediakan bukan hanya peralatannya tapi juga orang-orangnya dan yang pasti ekosistemnya dong. Yes, persis. Ya. Kita pengen jadi rumah yang nyaman untuk semua aktor di dalam ekosistem itu untuk bisa datang dan berkarya. So that's basically what we are. Iya. Yeah. Kalau pas lagi zaman pandemi dulu kan ada yang heboh tuh drama Korea. Sandbox. Yes. Berarti ini mirip-mirip kayak Sandbox di Indonesia dong. Persis sama. Cuma sayangnya saya belum pernah nonton Sandbox. Oh aja, gitu. Judulnya Startup waktu itu. Cuma mereka ada sebutannya Sandbox lah. Ya kenapa disebut Sandbox ya supaya kalau pas lagi jatuh tuh ya nggak luka. Karena kan kalau jatuhnya ke pasir ya which is dalam arti kalau di dalam namanya juga dalam proses membuat sesuatu pasti kan akan banyak gagalnya ya. Tapi kalau misalnya dalam proses gagalnya itu berada di dalam rumah yang aman, yang tepat, yang memang bisa kondusif, sesungguhnya ya nggak akan pernah takut gagal karena setiap kegagalan itu yang membuat kita lebih maju untuk proses inovasi lagi, cari cara lagi yang lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Setuju. Kan? Dan kita perlu membiasakan teman-teman yang masih muda ya. Saya suka bilang masih muda karena saya berkawan dengan teman-teman yang usianya 21, 22 gitu ya, baru lulus atau bahkan belum lulus dari kampus gitu dan mereka mau bikin startup gitu. Kalau di belakang layar saya suka bilang we kill bad ideas early. Karena kalau ide kamu mungkin kedengarannya brilian buat kamu sendiri tapi nggak tervalidasi di pasar, nggak tervalidasi di mitra industrinya gitu ya, dan kemudian karena nggak tervalidasi nggak bisa move on dengan itu gitu. Ya kamu harus segera pivot, harus segera cari ide yang lain kan gitu. Jadi kita butuh sandbox yang kalau kita jatuh nggak sakit, tapi at the same time kita butuh membangun mental teman-teman kita yang masih muda ini supaya ya ini bukan jatuh, kamu lagi pivot aja gitu. Kalau idenya nggak tervalidasi, jangan terus kemudian baper gitu ya. Dan kalau kamu baper, terus kemudian masih berusaha mengupayakan agar teknologi ini bisa diterima sama masyarakat, you're wasting time, kamu buang-buang waktu gitu. Segeralah cari ide yang lain yang mungkin lebih tervalidasi dan lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Iya, jadi nggak boleh terlalu jatuh cinta dengan idenya sendiri. Kemarin ada teman saya yang bilang analoginya keren banget gitu. Jadi kalau kita punya hubungan manusia, kalau sayang kita posesif gitu. Tapi kalau sama ide inovasi kita, kalau kamu sayang, kamu nggak boleh posesif. Kamu justru harus share sama orang lain. Artinya kalau ide kamu ini adalah sesuatu yang memang bermanfaat pada saat orang lain dengar, dia pasti akan mau pakai dan pasti akan mau bantu kamu untuk mengkomersialkan gitu. So you have to share your idea gitu. Dan jangan terus kemudian disimpan sendiri, lalu kemudian mau perusahaannya 100% punya kita sendiri. Perusahaan kita akan jauh lebih gede, jauh lebih besar kalau kemudian kamu mau sharing informasi ini. Dan dengan sharing informasi ini kamu bisa dapat angel investment, kamu bisa berbagi dengan venture capital, bahkan kalau udah lebih besar lagi bisa IPO misalnya gitu ya. Dan implikasinya adalah sharing makes you big. Oke. Jadi menarik ya. Jadi misalnya kayak sekarang, contohnya saya pelaku industri dan juga para pelaku industri lainnya, ketika kita, jadi kita punya beberapa pilihan nih berarti. Kita either bisa belanja dan lihat apa aja yang memang sekarang sudah dibuat. Soalnya kan tadi ada seperti kayak pameran kemarin, apa namanya? UI Fest ya? UI Innovation Festival. UI Innovation Festival. Kan ada yang udah prototipenya, ada yang udah jadi, bahkan ada yang udah berupa perusahaan, udah komersial. Jadi kita lihat aja nih yang mana yang paling relevan dan cocok bisa kita match dengan mereka. Persis. Nah, tapi kalau misalnya belum ada, itu berarti apa? Saya bisa request. Bisa request. Terus kalau request itu terus nanti akhirnya apakah itu akan jadi produk khusus untuk bisnis saya aja atau gimana prosesnya? Jadi gini, kan sebagian besar dari pendanaan yang diberikan ke Universitas Indonesia atau universitas negeri lainnya adalah pendanaan pemerintah. Kami selalu fokus kalau ini pendanaannya pemerintah, ya berarti ini harus kebermanfaatannya buat orang Indonesia.
Artinya kita akan melisensikan teknologi tapi mungkin nggak eksklusif. Tapi kan tentunya kalau dikembangkan bersama mitra industrinya, dia mau ada head start dong. Jadi kita bisa misalnya kasih lisensi eksklusif selama 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun misalnya gitu ya. Setelah itu kemudian kita akan buka IP-nya agar kemudian bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Nah kalau kita ngomongin teknologi itu kan cepat banget ya perubahannya. Jadi kemudian setelah 5 tahun mungkin kita udah butuh teknologi yang lain. So basically prinsipnya kita sangat terbuka. Kami itu mengundang banyak sekali mitra industri untuk ngobrol dulu dengan kami. Nggak usah dengan tadi komitmen untuk saya mau ngasih berapa persen dari pendanaan atau saya mau minta lisensi eksklusif. Kita ngobrol dulu aja. Anda kebutuhannya apa? Dan setelah kita punya informasi kebutuhan itu, kita akan pelajari sama-sama sebetulnya ini marketnya ada berapa sih? Nilainya berapa sih? Segmentasinya seperti apa sih di Indonesia gitu? Beberapa dari mitra industri kami yang sudah bekerja sama seperti ini ternyata berhasil untuk identifikasi bahwa kita nggak cuma perlu untuk mengadres market di Indonesia loh, sebetulnya mereka bisa ekspor. Dan ternyata dari beberapa mitra industri kami itu mungkin sekitar 60% omsetnya itu dari ekspor. Yang besar-besar biasanya begitu. Jadi prosesnya sangat kolaboratif. Prosesnya itu bisa dimulai dari nol gitu ya, dan kita sama-sama cari pendanaan untuk bekerja sama melakukan penelitian, kita bisa sama-sama untuk mengidentifikasi marketnya, kita bisa sama-sama untuk penetrasi pasar. That's interesting. Jadi open for discussions, yang pastinya fair dan juga win-win untuk dua-duanya ya. Karena kan kalau misalnya ke contohnya industri market, saya backgroundnya, saya salah satu bisnisnya di Indonesia sekarang adalah di bidang education, especially for kids and teens gitu, Meridian Education. Of course we are embracing technology gitu, tapi kan karena kita bukan perusahaan teknologi, so of course we also do not want to have like 100% exclusive rights, karena kan yang kita mau cuma bagaimana teknologi ini bisa membantu core bisnisnya di education gitu. Tapi if let's say it can be shared with others, ya why not? Yang pastikan ini juga salah satu options ya. Ini ngobrol-ngobrol soal teknologi buat pendidikan, ini saya jadi ingat 2 hal. Yang pertama, coba buka www.innovationgallery.ui.ac.id. Dan kalau punya Google yang buat 3D, innovationgallery.ui.ac.id ini bisa dipakai untuk virtual reality. Jadi seolah-olah Miss Mary lagi ada di dalam gedung pameran kami dan lagi ngelihat pameran-pameran. Di innovationgallery.ui.ac.id itu ada satu inovasi favorit saya. Jadi ada salah satu perusahaan startup kami yang bikin model belajar buat anak-anak. Jadi kalau kita buka buku itu kan sebetulnya nggak terlalu menarik buat anak-anak ya. Tapi kalau di dalam buku kemudian bisa keluar misalnya kupu-kupunya atau kodoknya lompat keluar misalnya gitu. Ini kan jadi luar biasa menarik kan. Nah itu kan teknologi yang sangat sederhana ya. Tapi bisa dipakai buat anak kecil, dan teknologi seperti itu bisa kita lisensikan dengan harga yang nggak mahal buat sekolah-sekolah, buat misalnya lembaga-lembaga kursus gitu, untuk mereka bisa pakai produk seperti itu. Yang berikutnya adalah kami punya startup juga yang namanya Newpsy. Newpsy itu neuropsychological assessment yang memanfaatkan artificial intelligence. Jadi bayangin kalau kemudian anak usia 5-6 tahun mau masuk sekolah, harus di-assess dengan nulis. Padahal mereka sebetulnya secara legal belum boleh diajarin untuk nulis, baca tulis gitu ya. Jadi kan memberatkan. Sementara sekolah juga mungkin butuh neurocognitive assessment buat mereka. Jadi startup ini mencoba untuk caranya agak radikal ya. Jadi anaknya cuma diajak ngobrol, direkam, lalu kemudian dibuat assessment dengan artificial intelligence, dan kemudian kita bisa dapat neurocognitive assessment-nya misalnya. Jadi relevan banget kan? Dan ini semua mulai dari tadi ngobrol antara teman-teman di mitra industrinya, yang mungkin usahanya as simple as saya punya kursus. Atau saya punya sekolah gitu ya. Dan itu bukan bisnis yang besar sekali, tapi bisnis yang sebetulnya banyak sekali replikasinya. Di Indonesia kan sangat banyak ya sekolah-sekolah yang mungkin cuma punya 2 kelas, 3 kelas gitu. Mereka akan sangat mahal kalau kemudian mereka harus selalu punya
consultancy dengan misalnya psikolog gitu ya. Tapi di sini ada teknologi yang bisa membantu mereka dengan di belakangnya ada teknologi yang juga disertifikasi melalui expert psikolog yang dari kampus gitu ya. Dan ini menjadi sangat aksesibel buat banyak sekolah-sekolah yang seperti itu. Iya. Menarik karena ketika Pak Gamal lagi menceritakan gitu ya, saya akan kembali teringat akan beberapa pengalaman saya dengan teknologi yang ada di Indonesia yang baru-baru ini saya lihat. Contohnya bulan lalu saya menemani Pak Menkes, Pak BGS ke Bandung. Nah, kebetulan di Bandung itu memang lagi ada acara pameran kesehatan, ya kan, di Balai Sate. Apa namanya? Lupa. Gedung Sate. Di Gedung Sate. Ya. Nah, tapi yang menariknya di situ kan saya ikut mendampingi beliau, terus ngeliat ada pameran, ada banyak pameran. Termasuk salah satunya juga bagaimana sekarang dengan teknologi bisa mendeteksi kesehatan mental. Jadi kesehatan mental tuh nggak cuma hanya dari psikologi. Biasa kan kalau gitu tahu dari mana? Biasa kan tanya, ngobrol. Tapi sebenarnya dengan alat itu pun sudah bisa mulai terdeteksi kesehatan mental kamu sekarang seperti apa. Dan bahkan ada satu booth lagi, ruang besar, dan di situ adalah inovasi-inovasi tentang kesehatan, alat-alat kesehatan, deteksi, semuanya bisa lebih lebih hands on lah, lebih interaktif. Dan seingat saya itu dibuat oleh anak-anak dari UI. Iya, ini ada hubungannya nggak sama ini? Sangat. Jadi gini, sebetulnya kenapa sih kita bikin teknologi seperti itu? Karena tadi kan Miss Mary udah menyampaikan bahwa Indonesia kan sangat beragam ya. Mungkin tadi saya menyinggung ada RSCM misalnya. RSCM itu kan Rumah Sakit Rujukan Nasional. Jadi kami kebetulan ya sangat beruntung, alhamdulillah, kalau dokter-dokter kami itu adalah dokter-dokter yang praktek di RSCM, dokter yang sangat capable, dengan alat-alat yang juga sangat canggih gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya Anda sakit tapi Anda ada di daerah yang terpencil atau daerah di pedalaman gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu dan kemudian sakitnya berat, dia harus pergi ke RSCM, kan sangat berat gitu. Jadi kita harus punya teknologi yang bisa manfaatkan oleh teman-teman di luar sana dengan harga yang relatif murah gitu ya, tapi juga akurasinya juga tinggi gitu. Jadi kalau kemudian kita bisa mensupport misalnya rumah sakit kelas B atau kelas C dengan teknologi seperti itu, kan ini membantu menyehatkan masyarakat Indonesia, bukan hanya sekedar masyarakat yang ada di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya atau di kota-kota besar lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini membantu memampukan teman-teman dokter kita yang ada di daerah lain, karena mereka sebenarnya bukan nggak mampu, mereka juga sebetulnya mungkin mampu loh untuk secara klinis mengobati pasien, tapi mungkin alatnya, device-nya nggak memadai. Jadi tujuannya sebetulnya adalah tujuan bukan hanya komersial, tapi tujuan mulia untuk menyehatkan bangsa Indonesia. Betul. Dan salah satu yang penting juga adalah membantu literasi kesehatan, karena ketika saya keliling itu yang saya lihat bukan hanya alat-alat untuk membantu menyembuhkan tapi sebenarnya proses dengan teknologi ini membantu memudahkan untuk bisa menjelaskan literasi kesehatan itu kepada seluruh masyarakat. Jadi kan mudah daripada satu orang yang ngejelasin, mungkin kadang-kadang ngomongnya berbeda, penangkapannya berbeda, tapi kan dengan teknologi kayak tadi, bisa langsung dilihat, bisa ada gambarnya, bisa ada visualisasinya. Jadi kalau dia sakitnya di mana dia tahu, pencegahannya gimana gitu. Itu sih yang saya ngelihat, karena proses literasi itu penting sehingga orang juga bisa punya awareness dan dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini betul banget. Salah satu startup kami namanya ATM Sehat ya. ATM Sehat itu dulu beneran bikin ATM. Jadi mereka mau kalau kita ke mall kita bisa periksa kesehatan gitu. Jadi seperti mesin ATM tapi bukan buat ngambil uang, tapi untuk melakukan pemeriksaan tanda vital agar kemudian kita bisa ya nggak harus medical check up atau nggak harus ke rumah sakit, tapi di mana-mana kita bisa lakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, mereka baru aja dapat pendanaan untuk mereka bisa mengakselerasi bisnisnya. Mereka sekarang berangkat ke Singapura dan ke China untuk bisa pameran, lalu kemudian bisa cari investasi dari sana. Sekarang mereka pivot. Mereka sekarang tujuannya adalah memperkecil alatnya sehingga kemudian ini bisa dipakai di
klinik-klinik atau di puskesmas. Jadi bukan ATM lagi, tapi misalnya kayak koper kecil gitu ya, yang kemudian bisa dipakai sama bidan, sama dokter umum, tapi bukan dokter umum di rumah sakit, dokter umum yang di tempat-tempat yang mungkin terpencil. Semua sudah terhubung ke database, jadi mereka punya aplikasi, dan kemudian aplikasi itu bisa diunduh di ya handphone yang nggak terlalu mahal lah, smartphone yang nggak terlalu canggih gitu ya, dan kemudian kita bisa punya track record. Jadi misalnya tekanan darahnya berapa, gula darahnya berapa, dan seterusnya. Buat orang-orang yang seperti kita, mungkin yang punya akses ke rumah sakit dengan sangat mudah, ini mungkin bisa diabaikan gitu ya. Tapi sekali lagi bayangin kalau di seluruh Indonesia yang barangkali untuk sekedar ke rumah sakit aja mahal ya, ini jadi sangat penting loh. Dan buat mereka yang sudah sepuh, sudah usianya sudah cukup tua gitu ya, jadi sangat penting buat mereka untuk selalu memonitor tanda-tanda vital seperti ini. Dan sekedar memonitor bahwa ternyata kok gula darahnya secara konsisten naik ya, dan kemudian dia harus pergi ke rumah sakit, itu bisa menjadi perbedaan antara apakah usianya akan cukup panjang atau kemudian dia akan meninggal tahun depan gitu. Dan itu that's a big deal. Tadi kan udah banyak nih inovasi-inovasinya, sudah banyak produk-produk yang sungguh ada dampaknya buat masyarakat. Dan ini hanya awal, masih banyak lagi yang sedang dikembangkan karena kan you are connecting with the market juga kan. Butuhnya apa, market industri butuhnya apa, yuk coba kita sama-sama buat. Kalau gitu apa nih tantangan terbesar yang sekarang ada? What is the biggest challenge? Ya selalu kalau tantangan semua orang akan bilang pendanaan. We would like more money. Sepertinya pendanaan seberapa besar pun nggak cukup. Jadi kami berusaha dengan pendanaan yang sangat terbatas itu kita berusaha mengungkit ya, punya leverage. 5 tahun yang lalu pada saat saya baru pertama kali menjabat, postur pendanaan kami itu sekitar 45% dari UI, 55% dari luar. Jadi UI mengeluarkan sekitar 25 miliaran, dari luar kita mengenerate sekitar 26 sampai 30 miliar per tahun. Sekarang alhamdulillah UI bisa jauh lebih kecil pendanaannya karena kita perlu fokus pada tadi menghubungkan ekosistem. UI sekarang mendanai sekitar 3-4 miliar setahun. Pendanaan dari luar, dari industri, dari masyarakat, dari sponsorship itu bisa sekitar 110 miliaran setiap tahunnya. Jadi kita mulai mencoba untuk melibatkan masyarakat dan industri untuk mau mendanai aktivitas penelitian karena sebenarnya ada manfaatnya buat mereka. Kalau kemudian mereka punya produk ya, maka mereka juga akan bisa untuk punya competitive advantage dibandingkan dengan produk yang impor. Dan mereka bisa punya competitive advantage terhadap teman-teman yang hanya jadi distributor aja gitu. Nggak apa-apa sih, boleh jadi distributor. Cuma masalahnya kalau cuma sekedar jualan, maka kemudian produknya kan nggak beda dengan yang ada di pasar. Tantangan yang kedua adalah trust. Seringkali kalau saya datang ke mitra industri, mereka akan selalu ini mau ngapain gitu ya? Apakah mau mencuri rahasia perusahaan saya atau mau minta uang misalnya gitu. Saya selalu bilang saya nggak minta uang kok. Kita nggak minta CSR-nya kok gitu. Saya cuma mau cari informasi aja. Anda sebenarnya butuhnya apa? Dan kalau misalnya saya tahu apa yang Anda butuhkan, maka kita bisa kolaborasi. Jadi sebetulnya kita bikin sesi seperti ini ya, kita bikin pameran UI Innovation Festival, kita bikin podcast, kita bikin YouTube. Kami cuma ingin menyampaikan bahwa kami cuma ingin kerjasama kok dengan mitra industri. Nggak selalu kebutuhan kita adalah, ya tentunya kalau mitra industri mau menyumbangkan pendanaan, kita senang sekali. Tapi yang lebih mahal buat saya adalah informasi buat masa depan, apa yang bisa kita kerjakan sama-sama, dan apa yang kemudian bisa kita hasilkan untuk Indonesia Raya. Gitu. Ya karena kan mereka juga pelakunya, mereka yang tahu dan sebenarnya mereka yang sangat dekat dengan marketnya dan memang punya data-datanya. Betul. Iya. Jadi buat kami sekarang haram hukumnya untuk kita melakukan penelitian tanpa ada market research. Dan kami nggak mau melakukan market research sendirian. Karena kalau kami melakukan market research, nggak ada yang memvalidasi itu. Sebaiknya industri yang melakukan market research, dan kami fokus pada competitive advantage kami, yaitu menghasilkan teknologi buat industri. Jadi kalau industri punya market research-nya, silakan share dengan saya, dan saya bersedia, bersedia melindungi rahasia perusahaan itu dengan non-disclosure agreement. Jadi kita punya perjanjian kerahasiaan bahwa nanti pada akhirnya teknologi yang dikembangkan ini hasilnya buat mitra industri yang sudah sharing
market research-nya dan bukan buat yang lain. Jadi apapun yang dilakukan oleh mitra industrinya, investasinya akan balik lagi sebenarnya buat si mitra itu gitu. Iya, oke. Berarti udah berapa banyak nih so far kira-kira? Dulu waktu saya pertama kali masuk di DISTP penelitiannya sekitar 30 tahun. Sekarang 83. Jadi hampir 3 kali lipat. Dan dulu sekitar 15 yang komersial. Sekarang 47. Oke. Tapi dari 15 itu kan dari 500 paten. Jadi 3%. 47 itu dari sekitar 800 paten. Jadi sekitar 6%. Udah mulai meningkat lah angkanya ya. Saya berharap mungkin 10 tahun lagi angkanya bukan 6% tapi sekitar 20% dari paten-paten yang komersial di UI. Oke. Semoga lebih banyak lagi bukan hanya ketertarikan ya tapi involvement ya. Involvement, ya keterlibatan. Iya. Berarti gimana cara yang paling efektif untuk menghubungkan ya teknologi yang high tech ini dengan kebutuhan masyarakat lokal yang ada di Indonesia khususnya? Kami punya kerjasama yang cukup bagus dengan direktorat lain di UI. Salah satu direktoratnya adalah Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, DPPM ini adalah direktorat yang memang memberikan dana buat peneliti untuk terjun ke masyarakat, terutama di daerah 3T. Kita punya beberapa daerah binaan. Jadi daerah binaan itu ada radius yang 10 km di Jabodetabek, lalu kemudian ada yang radius 50 km sampai ke Baduy ya, lalu kemudian sampai ke Cekungan Bandung dan seterusnya. Dan ada yang sampai ke Papua. Jadi radiusnya Indonesia Raya gitu. Nah, kita punya banyak sekali informasi dari DPPM ini. Jadi setiap triwulan kita diskusi dengan mereka. Mereka akan kasih informasi-informasi sebetulnya masyarakat di komunitas ini butuh teknologinya seperti ini. Lalu kemudian kita akan carikan mitra industrinya. Kalau ada mitra industri yang memang tertarik untuk mengcover problem seperti itu di masyarakat, maka kita akan kembangin teknologi yang tepat guna. Karena mungkin contohnya tadi yang kapal nelayan ya, mungkin kita temukan itu dari Laut Halmahera misalnya problemnya, karena ada pengabdian masyarakat di sana. Tapi at the same time nelayan yang seperti itu nggak cuma di situ gitu. Nelayan yang seperti itu ada di Indonesia Raya gitu. Jadi kalau kita mau menjual kapal yang sebetulnya menyelesaikan masalah di Halmahera, itu akan bisa dijual di Papua, akan bisa dijual di Cirebon, akan bisa dijual di Surabaya dan seterusnya. Pernah tahu nggak kalau ternyata biaya maintenance kapal itu hampir 40% dari harga kapalnya. Karena banyak kapal-kapal kita masih dibangun dari kayu loh. Kalau misalnya kita bikin kapal itu dari baja dan dengan plat gitu ya, jadi kan sebetulnya kan galangan yang kecil yang cuma bisa ngelas itu bisa ngerjain kapal juga gitu. Dan kami punya banyak sekali paten dan desain industri kapal-kapal yang bisa dimanfaatkan oleh galangan-galangan kapal yang kecil. Salah satu perusahaan yang sudah beli lisensi kami namanya PT Tahop, tahun ini sudah membeli lisensi kapal kami yang bisa dipakai buat nelayan, dan mereka tahun depan udah dapat pesanan buat 5 kapal. Jadi menarik kan sebenarnya kan, dari solusi tepat guna yang sebetulnya output dari pengabdian masyarakat, menyelesaikan masalah yang sangat lokal, tapi kemudian bisa mengenerate hubungan antara industri dengan masyarakat yang membutuhkan gitu. Iya. Dan ini berarti hubungannya nggak cuma ke industri, pelaku industri ya, ke pemerintahan juga bisa membantu dong. Oh sangat. Jadi salah satu PR kami kan gini ya, kalau tadi kan kita ngomongin teknologi terus. Teknologi kan artinya kan engineer atau teman-teman dari bidang kesehatan, teman-teman dari bidang sains ya. Padahal sebetulnya ada banyak sekali produk-produk yang dari bidang sosial humaniora itu yang punya implikasi terhadap kebijakan dan proses bisnis. Contohnya misalnya di tahun 2020 kita menghasilkan sekitar 22 policy brief untuk agensi pemerintah ya, yang memang butuh bagaimana cara menangani COVID. Salah satu alasan kenapa, kan waktu itu kan ada pembatasan pergerakan ya, jadi PSBB ya. PSBB, PSBB, betul-betul. Nah, pembatasan sosial itu kan kayak tarik ulur ya, jadi boleh tekan, boleh ada levelnya lah, ada level 1, 2, 3, 4. Di mana itu harus level 1, di mana itu harus level 2. Sehingga kita nggak pernah tahu kan bahwa sebetulnya ada peran UI yang cukup besar di situ. UI adalah
universitas yang memanfaatkan database dari Google dan database dari Facebook. Kalau kita pakai HP kita, itu kan semua ada GPS-nya kan. Jadi kita bisa men-trace sebetulnya pergerakan manusia di setiap daerah dan antar daerah itu seperti apa. Dan kemudian kita bisa menarik korelasi antara pergerakan manusia tersebut dengan berapa kasus COVID di daerah itu. Jadi setelah kita kemudian punya informasi itu, UI selama sekitar setahun loh, dari 2020 sampai 2021 menjadi mitranya Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan BNPB saat itu yang paling jadi anchor ya, jadi sumbu yang mempersatukan ekosistem penanganan bencana COVID-19 saat itu untuk memberikan rekomendasi. Kayaknya sekarang harus PSBB lagi, atau kayaknya PSBB udah harus dirilekskan gitu. Karena kita melihat hubungan antara kasus COVID-nya dengan pergerakan manusianya gitu. Dan kita bisa menarik korelasi itu bukan hanya di level nasional, tapi di level provinsi, bahkan sampai, karena ini datanya berbasis rumah tangga ya, setiap orang yang punya, kita bisa sampai di level subkota, jadi misalnya kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Itu kan basisnya kan kebijakan ya. Jadi teman-teman sosial humaniora, teman-teman dari geografi, teman-teman dari bidang antropologi sosial yang melihat dampaknya apa sih kalau kita merilekskan perubahan, merilekskan pergerakan manusia? Dampaknya apa sih kalau kita melarang manusia bergerak gitu? Itu banyak sekali yang outputnya menarik pada saat tahun 2020 kemarin. Iya. Pertanyaan terakhir kalau gitu, gimana caranya atau langkahnya untuk membuat ini ada keberlanjutan? Oh, itu pertanyaan sulit. Sebetulnya yang kami kerjakan selama 5 tahun terakhir adalah membangun ekosistem. Jadi saya sendiri akan berakhir SK-nya di 31 Januari 2025. Tapi saya percaya bahwa siapapun yang melanjutkan akan bisa melakukan hal ini karena kan hubungan dengan mitra industrinya settle. Proses bisnis untuk tadi melakukan penelitian harus diawali dengan matchmaking dengan mitra industri. Lalu kemudian startupnya hubungan dengan kita juga settle karena kita punya skema-skema problem solution fit, artinya mereka harus memvalidasi problem dan solusinya. Kita punya skema product market fit, artinya mereka harus memvalidasi prototipenya. Mereka punya skema scale up dan akselerasi, artinya kita punya pendanaan-pendanaan yang membantu mereka untuk mengakses misalnya investasi dari venture capital. Lalu kemudian proses bisnis untuk komersialisasi kayak royalti, lalu kemudian proses bisnis untuk memonitor dan mengevaluasi hubungan kami dengan mitra industrinya itu juga settle gitu. Kekayaan intelektual itu juga settle, hubungan kami dengan DJKI sangat bagus gitu. Dan kita punya gedung yang baru loh, by the way. Kita punya gedung yang bisa dipakai buat teman-teman startup, bisa beraktivitas di UI, teman-teman mitra industri bisa membangun laboratorium bersama dengan UI. Jadi bukan hanya memanfaatkan lab yang ada di UI, tapi misalnya ada perusahaan mau investasi untuk bikin produk baru, dia bisa bikin lab baru di UI. Kita bisa support ruangannya, kita bisa support maintenance alatnya, dan kita bisa support tenaga ahlinya, orang-orangnya juga gitu. Jadi sistem-sistem ini udah in place. Kalau kita mau memastikan bahwa ini sustainable, yang kita harus pastikan adalah proses bisnisnya settle, infrastrukturnya settle, siapapun orangnya, insya Allah akan bisa berjalan. Iya, dan ini semuanya sudah dibangun ya. Betul. Framework-frameworknya pun juga bukan hanya dibangun, tapi memang sekarang pun juga sudah di-establish gitu. Sudah beroperasi. Sudah efektif. Betul. Oke. Thank you so much sekali lagi. Sukses selalu. Ditunggu inovasi-inovasi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.